apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Felita Andini. Gedung baru Semangat Baru FIP resmikan gedung O2 PGSD UNESA. Antusias hari pertama kuliah semester genap 2024-2025 di UNESA. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA resmikan gedung perkuliahan O2 sebagai pusat perkuliahan bagi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Gedung 3 lantai ini diresmikan langsung oleh Wakil Rektor 1 UNESA, serta didampingi seluruh pimpinan selingkung UNESA, dan siap mulai digunakan untuk tahun ajaran baru semester genap 2024-2025. Gedung O2 yang berada di FIP UNESA resmi digunakan sebagai pusat gedung perkuliahan bagi program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Dr. Martadi MSN menyampaikan gedung baru ini merupakan bentuk semangat baru, serta meningkatkan kolaborasi semua elemen di lingkungan FIP UNESA. Moto yang dicanangkan tadi kan gedung baru, semangat baru gitu ya. Dan insya Allah gedung ini sudah siap digunakan nanti di tanggal 3 Februari, sudah siap. Karena 1 semester yang lalu mahasiswa PGSD itu online, full online karena gedungnya direnovasi. Dan insya Allah dimulai tanggal 3 Februari seluruh angkatan dimulai yang baru sama termasuk yang baru yang akan masuk ini mereka siap untuk ikut hadir dan menyemarakkan penggunaan ruang gedung di O2 ini. Dekan FIP UNESA, Profesor Dr. Muhammad Nursalim MSI, menyampaikan gedung O2 bukan hanya sebagai gedung perkuliahan, namun juga menjadi lab terpadu yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Gedung baru O2 merupakan simbol komitmen FIP UNESA untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kedepan, gedung perkuliahan ini diharapkan mampu melengkapi proses pembelajaran yang berlangsung, serta meningkatkan semangat sivitas UNESA, khususnya FIP, untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Nanda Pujo melaporkan. Penerapan sport science kini menjadi kunci dalam pengembangan sepak bola putri Indonesia. Melalui kolaborasi strategis bersama Universitas Negeri Surabaya, PSSI bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan data dalam pelatihan, pemantauan kinerja, serta pengembangan talenta sepak bola putri secara lebih sistematis. Melalui pendekatan ilmiah ini, Esko PSSI, Vivin Cahyani berharap dapat memperkuat timnas putri Indonesia dan mencetak pelatih serta wasit berkualitas, seiring dengan persiapan untuk kembali menggulirkan Liga Putri pada 2026. Dalam banyak hal, kerjasama PSSI dengan UNESA ini lebih kepada sport science. Nah, sport science sendiri kan lebar dan luas ya. Kalau sekarang ini kerjasamanya baru sebatas monitoring dan pengembangan di dalam lingkup timnas putri terutama. Nah, saya pikir dengan kemampuan UNESA yang memang sudah fokusnya di sport science dan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, saya pikir dalam lingkup yang lebih luas bisa dimasukkan ke dalam kerjasamanya. Saya pikir semua mahasiswa yang sudah berusaha untuk masuk ke UNESA di dalam Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, artinya mereka kan sudah punya visi dan misi yang sangat captive ya, pasti sudah mau jadi guru olahraga kah, mau jadi pelatih kah, atau mau jadi sports massage dalam secara umum. Nah, itu mungkin yang nanti kita gali ya, kita kembangkan apa yang memang bisa cocok secara spesifik dengan PSSI maupun olahraga yang lain yang nanti kita bisa arahkan. Saya pikir ya kerjasama dengan UNESA ini satu langkah yang besar, yang bagus.
Karena perkembangan dan pembinaan olahraga ini kita nggak bisa lepas dari sport science. Sudah nggak ada lagi lah kita pakai perasaan ngukurnya atau pakai terawangan gitu kan. Udah nggak zamannya lagi. Semuanya by data, by science. Nah, sepak bola putri kita bangga bahwa kita sekarang sudah punya counterpart yang namanya UNESA. Jadi saya harap juga UNESA membantu kita terus bersama-sama mengembangkan sepak bola putri secara nasional supaya kita bisa berbicara paling tidak di tingkat regional. Nah, pengembangannya kalau sekarang hanya dari sport science di timnas, mungkin besoknya bukan cuma timnas saja, tapi sepak bola putri secara menyeluruh. Jadi pencarian talent-talent berbakat dari daerah-daerah. Terus yang mungkin tadi saya garis bawahi lagi, pencetakan kader-kader untuk wasit di sepak bola putri. Kan kita putri-putri yang mau jadi wasit itu masih kurang. Kemudian para putri-putri yang mau jadi pelatih khusus putri juga masih kurang. Nah, itu yang mungkin fokus lebih panjang dan lebih lebar lagi yang kita bisa gali atas kerjasama ini. Jadi bukan cuma di timnas, tapi di sepak bola putri secara keseluruhan. Saya pikir kita sudah mulai langkah maju ya. Kemarin kita berikan beasiswa kan untuk personil yang sudah mendapatkan rekomendasi dari UNESA untuk mengikuti lisensi D. Kemarin ada 10 orang yang sudah kita berikan beasiswa yang mungkin kalau orang lain yang nggak dapat beasiswa itu perlu beberapa juta untuk membayar lisensinya, tapi kita berikan beasiswa full untuk mereka bisa ambil lisensi D. Nah, 10 orang yang sudah dapat 10 dari 25 itu cukup besar. Karena kita punya seat ada 25, 10 sudah given diberikan kepada UNESA. Nah, dari 10 ini kita minta mereka untuk tanda tangan letter of commitment bahwa mereka diberikan beasiswa tahun depan lagi untuk ke level C, tahun depan lagi untuk ke level B. Terus, jadi mereka akan dididik terus sampai mendapatkan level B. Harapannya mereka ini akan mencetak lebih banyak pelatih karena begitu mereka di level B, mereka bisa jadi instruktur di level D. Jadi mereka akan mencetak banyak pelatih-pelatih lain yang bisa mengembangkan SSB, terutama yang fokusnya di sepak bola putri secara luas. Nah, itu harapannya mereka akan terus dinaikkan. Jika ada kesempatan bahwa level B-nya bisa dinaikkan di A, kita akan utamakan mereka sambil kita monitoring terus. Dalam mencapai prestasi olahraga, Universitas Negeri Surabaya menerapkan dukungan sport science yang mencakup berbagai disiplin ilmu yang saling berkaitan. Sport science berperan penting dalam menganalisis kebutuhan atlet secara menyeluruh, termasuk aspek fisiologi, psikologi, nutrisi, dan teknologi olahraga. Universitas Negeri Surabaya atau UNESA menjadi salah satu institusi yang aktif dalam mengembangkan sport science guna meningkatkan performa atlet serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. UNESA melalui Pusat Unggulan Iptek atau PUI, Sport and Exercise Research Center atau SERC, terus melakukan penelitian dan inovasi dalam bidang sport science. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Federasi Olahraga Nasional dalam menyediakan data analisis performa atlet dan metode pelatihan berbasis ilmiah. Dengan pendekatan ini, atlet dapat meningkatkan performanya secara optimal dan berkelanjutan. Kedepan, UNESA berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan sport science dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan dukungan riset dan inovasi yang berkelanjutan, sport science akan meningkatkan pencapaian prestasi olahraga di Indonesia. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Hari pertama perkuliahan di semester genap 2024-2025 berlangsung dengan penuh semangat. Mahasiswa tampak antusias mengikuti aktivitas akademik di kampus UNESA 1 Ketintang, Surabaya. Semester genap 2024-2025 telah dimulai. Tampak mahasiswa mulai beraktivitas di kampus UNESA 1 Ketintang. Mahasiswa mulai berdatangan ke kampus UNESA dengan penuh semangat. Mereka tampak berinteraksi satu sama lain. Ada yang menunggu jam perkuliahan dimulai hingga berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Suasana ramai terlihat di berbagai titik, mulai dari kantin, setiap sudut jalan hingga ruang-ruang kelas. Mahasiswa mulai melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi perkuliahan.
Dari menyusun kartu rencana studi, jadwal, mempersiapkan materi, hingga memastikan kebutuhan akademik dan non-akademik. Suasana di lingkungan kampus pun mulai terasa sibuk dengan aktivitas mahasiswa yang kembali beradaptasi dengan rutinitas kuliah, dengan tujuan meningkatkan serta memperbaiki nilai dibanding semester sebelumnya. Yang utama sih pastinya mental ya. Untuk nyiapin kayak misal kalau tiba-tiba banyak nyiapin tugas-tugasnya gitu-gitu kan. Terus kan emang matkulnya juga makin aku lihat-lihat tuh makin sulit gitu loh untuk buat apa? Dipelajari gitu. Para dosen juga terlihat siap menyambut mahasiswa dengan berbagai materi perkuliahan. Beberapa mata kuliah diawali dengan pengenalan materi dan kontrak belajar, sementara yang lain langsung memasuki pembahasan inti. Mahasiswa tampak berusaha menyesuaikan diri dengan sistem perkuliahan yang kembali berjalan setelah libur panjang. Kalau untuk harapannya adalah sebenarnya kita ingin semuanya lancar. Secara pengajaran kita lancar, mahasiswa juga bisa berprestasi walaupun tidak hanya di akademik saja, kita juga akan membimbing juga mereka untuk lomba, untuk mengikuti beberapa aktivitas. Kemudian mungkin ada mereka nanti akan membimbing untuk TA dan lain sebagainya. Hari pertama perkuliahan di semester genap menjadi momen yang penuh warna bagi seluruh sivitas akademika UNESA. Dengan semangat dan antusiasme yang tinggi, diharapkan mahasiswa dapat menjalankan semester baru dengan motivasi yang kuat untuk meraih prestasi akademik yang lebih baik. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Faisal Aditya melaporkan. Memasuki semester genap, perkuliahan perdana diikuti antusias oleh para mahasiswa. Seperti di kampus UNESA 2 Lidawetan, tampak sejumlah aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Sejumlah perangkat fakultas persiapkan strategi dan capaian selama semester genap untuk mewujudkan transformasi UNESA bereputasi. Sejumlah fakultas di kampus UNESA telah aktif melaksanakan pembelajaran tatap muka secara luring di ruang kelas. Beberapa program studi telah melaksanakan serangkaian pembelajaran berbasis kurikulum terpusat sesuai acuan universitas dengan menekankan transformasi dan internasionalisasi. Berfokus pada model pembelajaran case method dan project-based learning, diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas belajar mahasiswa selama di kelas. Hari pertama tentunya semangat ya, habis libur panjang. Anak-anak sih datangnya on time, antusias. Kalau kurikulum, karena kita mengikuti kurikulum universitas untuk adanya kurikulum transformasi, jelas ada tambahan dan perbedaan kurikulum dibanding sebelumnya. Karena orientasi kita memang untuk mata kuliah project PJBL dan juga case method. Nah, kalau Prodi PG PAUD sendiri, karena kita sudah menuju akreditasi internasional, insya Allah visit di bulan Maret atau April, jadi kita menyiapkan untuk mobilitas internasional mahasiswa juga gitu. Jadi mahasiswa kami sedang ada yang di Thailand untuk pertukaran, kemudian 3 mahasiswa lagi persiapan PLP di Thailand, kemudian 1 lagi sedang di Malaysia, kemudian menyusul Februari 2 mahasiswa lagi PLP di Malaysia. Antusias banget sih Kak, karena udah lama kita libur, terus sekarang balik lagi ke kampus dengan teman-teman dan mata kuliah yang sangat baru, jadi happy dah. Semoga di mata kuliah ini semuanya happy ngejalaninnya sampai akhirnya kita juga mahasiswa itu juga happy di kelasnya. Terus untuk teman-teman di kuliah yang saat ini semoga bisa ngelewatin semester ini dengan lebih baik lagi dari semester sebelumnya. Sambut perkuliahan perdana dengan pengenalan materi. Para dosen ajak mahasiswa terlibat langsung dalam membangun interaksi dan keaktifan di dalam kelas. Selain didukung oleh kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, beragam fasilitas pendukung juga dipersiapkan oleh para pimpinan fakultas. Untuk di semester ini, Fakultas Psikologi itu kan memang kami sedang menyiapkan coworking space. Jadi itu harapannya dapat meningkatkan semangat belajar, kan begitu. Itu bagian strategi kami untuk meningkatkan semangat belajar, kan begitu. Kemudian juga nanti kami akan melakukan strategi-strategi penguatan motivasi begitu ya melalui divisi pengembangan diri mahasiswa. Itu juga lebih akan mengencourage bagaimana mengawal bakat minat mereka begitu, prestasi-prestasi mereka. Jadi sudah beberapa minggu yang lalu kita evaluasi sarana-sarana apa yang ada dan yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga melihat kesiapan masing-masing prodi menyiapkan pendukung
tidak hanya sarana prasarana, tapi juga pendukung lain, misalnya kaitannya dengan kurikulum, kemudian juga kaitannya dengan RPS. Di kampus UNESA 2 Lidah Wetan, selain dipadati oleh mahasiswa yang berkuliah, terdapat juga para balita yang ada di penitipan anak Sunshine Daycare yang dikelola oleh Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, PG PAUD UNESA. Tidak hanya sekedar menjadi penitipan anak, Sunshine Daycare memiliki sejumlah kurikulum dan kegiatan yang menjadi stimulasi penting untuk para balita. Komitmen UNESA untuk bertransformasi dan bereputasi wujudkan lingkungan kondusif untuk belajar dan berprestasi bagi para mahasiswa. Dari Surabaya, tim KC Media UNESA melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Felita Andini, tetap sehat dan sampai jumpa.